Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Sirlinda, selaku moderator dari kelompok 5 dalam mata kuliah Biologi Sel. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang struktur dan sistem ekstraseluler. Adapun anggota kelompoknya yaitu ada Agus Saputra, Adila Putri, Dinda Sekar, Kania, Hoirunisa, Lulu Lusita, Mutiara Sirlinda, dan Rifa Naura. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, penjelasan pertama akan disampaikan oleh Saudara Agus Saputra. Kepada Agus Saputra, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, pendahuluan. Next. Pengertian sistem ekstraseluler. Matriks ekstraseluler merupakan protein dari sebuah jaringan yang berupa kolagen, fibronektin, dan glikosaminoglikan. Sekumpulan protein fibrosa yang melekat pada gel polisakarida yang terhidrasi berperan sebagai kerangka fisik untuk sel-sel serta bertanggung jawab atas produksi dan fungsi sel. Pencernaan ekstraseluler juga mengacu pada bentuk pencernaan di mana pemecahan bahan menjadi komponen yang lebih kecil terjadi di luar sel. Dengan demikian, enzim hidrolitik disekresikan pada bahan makanan melalui membran sel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kedua, yaitu pembahasan. Next. Struktur matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler terdiri dari kolagen fiber, polysaccharide molekul, terus proteoglican molekul, dan kompleks. Next. Yang kedua ada cairan interseluler atau CIS dan cairan ekstraseluler atau CES. Cairan ekstraseluler terbagi menjadi cairan intensital dan cairan invalvaskular. Cairan intensital adalah cairan yang mengelilingi sel, termaksud dalam cairan yang tergandung di antara rongga tubuh. Contohnya adalah limfa, cairan senivia, badan virus, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Struktur matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler merupakan komponen paling besar pada kulit normal dan memberikan sifat yang unik pada kulit dari elastisitas, daya rentang, dan pemadatannya. Dua kelas utama makromolekul yang menyusun matriks ekstraseluler yaitu rantai-rantai polisakarida pada kelas yang disebut glikosaminogen atau GAG, yang biasanya ditemukan terhubung secara kovalen dengan protein dalam bentuk proteoglikan dan protein bersifat yang meliputi kolagen, elastin, fibronektin, dan laminin yang memiliki fungsi struktural dan adesif. Next. Glikosaminogikan atau GAG merupakan rantai-rantai polisakarida yang tidak bercabang, tersusun atas unit-unit disakarida berulang, dan merupakan kelompok heterogen pada rantai-rantai polisakarida yang bermuatan negatif yang terhubung secara kovalen dengan protein untuk membentuk molekul proteoglikan. Kolagen merupakan protein utama pada matriks ekstraseluler dan merupakan sebuah keluarga protein berserat yang ditemukan dalam semua hewan multiseluler. Fibronektin merupakan protein ekstraseluler yang membantu sel melekat dengan matriks dan membuat glikoprotein besar yang ditemukan dalam semua vertebrata. Fibronektin adalah dimer yang tersusun atas dua subunit yang sangat besar yang terhubung dengan ikatan disulfida
pada satu ujungnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rifa Faira. Izin melanjutkan presentasi dari Kania. Di sini ada contoh matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler hewan. Matriks ekstraseluler sel hewan berbahan penyusun utama glikoprotein atau protein yang berikatan dengan karbohidrat pendek. Dan yang sangat melimpah ialah kolagen yang membentuk serat kuat di anggota luar sel. Serat kolagen ini tertanam dalam jalinan tenunan yang terbuat dari proteoglikan yang merupakan glikoprotein kelas lain. Variasi macam dan susunan molekul matriks ekstraseluler menimbulkan beragam bentuk. Contohnya keras seperti permukaan tulang dan gigi, transparan seperti kornea mata, atau bermodel seperti tali kuat pada otak. Matriks ekstraseluler tidak hanya menyatukan sel-sel, tetapi juga mempengaruhi perkembangan bentuk dan perilaku sel. Next. Contoh matriks ekstraseluler, yaitu ada dinding sel tumbuhan. Merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel tumbuhan. Dinding ini tersusun atas serabut selulosa yang tertanam dalam polisakarida lain, serta protein dan berukuran jauh lebih tebal daripada membran plasma, yaitu 0,1 mm sampai beberapa mikrometer. Dinding sel melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pengisapan cairan secara berlebihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adila. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu contoh matriks ekstraseluler. Sambungan sel atau sel junction mampu ditemukan pada titik pertemuan antar sel atau selang sel dan matriks ekstraseluler. Menurut fungsinya, sambungan sel mampu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, sambungan penyumbat atau occluding junction, yang kedua, sambungan jangkar, anchoring junction, dan yang ketiga, sambungan pengomunikasi, yaitu communicating junction. Sambungan penyumbat menyegel permukaan dua sel menjadi satu sedemikian rupa sehingga molekul kecil sekalipun tidak mampu lewat. Contohnya ialah sambungan ketat atau tight junction pada vertebrata. Sementara itu, sambungan jangkar menempelkan sel dan sitoskeletonnya ke sel tetangganya atau ke matriks ekstraseluler. Terakhir, sambungan pengomunikasi menyatukan dua sel tetapi memungkinkan sinyal kimiawi atau listrik melintas antar sel tersebut. Plasmodesmata merupakan contoh sambungan pengomunikasi yang hanya ditemukan pada tumbuhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu fungsi matriks ekstraseluler. Adapun fungsi dari matriks ekstraseluler adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan matriks ekstraseluler sangat penting untuk proses pertumbuhan, penyembuhan luka. Yang kedua, fibrosis. Komposisi matriks ekstraseluler menentukan bentuk dan fungsi suatu jaringan. Yang ketiga, berperan sebagai kerangka fisik untuk sel-sel bertanggung jawab untuk reproduksinya. Yang keempat, berfungsi sebagai media yang mengatur identitas posisi proliferasi dan nasib sel. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan daftar pustaka. Next. Adapun fungsi matriks ekstraseluler yaitu yang pertama, matriks ekstraseluler merupakan protein dari sebuah jaringan yang berupa kolagen, fibronektin, dan glikosaminoglikan. Poin selanjutnya, kolagen merupakan protein utama pada matriks ekstraseluler. Selanjutnya, plasmodesmata merupakan contoh sambungan pengomunikasi yang hanya ditemukan pada tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu dua kelas utama makromolekul yang menyusun matriks ekstraseluler, di antaranya rantai-rantai polisakarida pada kelas yang disebut glisaminoglikan dan protein berserat. Next.
Adapun daftar pustaka terlapir. Next. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mutiara. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Nah, setelah penyampaian materi sistem matriks ekstraseluler ini, kita dapat mengetahui apa itu matriks ekstraseluler, kemudian strukturnya, lalu contoh-contoh molekul yang mendukung matriks ekstraseluler, serta fungsi dari matriks ekstraseluler itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.